Ya, ini adalah hasil akhirnya. Kita cek deacode.com. Ini adalah website untuk kita bisa nge-capture quotes yang kita generate otomatis dari API. Klik, muncul kayak beginian, learn how to make a website, atau diklik lagi dia bakal berubah. Klik tombol kameranya untuk nge-capture ini quotesnya, klik. Ada tombol download, kita download dan tinggal kita buka. Hasilnya adalah ini, Draw and Color a Mandala. Fungsinya buat apa bang? Ya misalkan lu butuh quotes-quotes random untuk IG, lu mau posting kayak gimana gitu, ya lumayan lah, bermanfaat banget. Plus kita bakal belajar JavaScript murni, cuman di dalam satu file HTML doang kita bikin JavaScript, bikin logic tertentu yang memang sebenarnya complicated. Gua bakal coba bikin ini lebih manusiawi, lebih ringkas, lebih mudah untuk lu pelajarin, sampai kita upload codingannya menjadi online kayak domain yang udah gua punya di sini, deacode.com, dan semua orang bisa ngecek, bahkan lu sekarang pun bisa ngecek ke deacode.com itu seperti apa hasilnya. Dan ini kita pakai framework UI, untuk CSS-nya pakai Onsen UI. Jadi kalau di iPhone tuh tampilannya kayak gini kurang lebih. Ya kita tetap bisa munculin juga kayak beginian, capture dan download. Ataupun di Android, tampilannya akan otomatis menyesuaikan dengan si HP-nya. Di Android jadi seperti ini. Kalian lihat bedanya? Tombolnya jadi warna putih dan lain-lain. Padahal sintaksnya cuma tetap satu. Tapi karena framework UI Onsen yang cukup sederhana untuk kita pakai, apalagi kalau kalian lagi belajar HTML ataupun JavaScript yang masih awal-awal, itu pakai Onsen cukup enak untuk mainin responsif. Dan di akhir gua publish codingannya pakai Hostinger. Jadi lu cek linknya di deskripsi untuk langsung daftar Hostingernya. Karena gua punya kode kupon untuk kalian pakai biar diskonnya gede banget. Nanti di ending juga ada tutorialnya cara pakainya gimana, cara update websitenya seperti apa, dan benefitnya apa aja. Kita langsung ke tutorialnya dari nol. Let's go. Menyambut 2024, kita bakal belajar JavaScript lagi, terlebih untuk lu mempelajari algoritma ataupun logika di dalam sebuah pembuatan website yang sederhana. Kita bakal bikin satu file HTML aja, tapi di dalamnya ada JavaScript-nya, ada logikanya, dan juga kita pakai framework UI yang namanya itu Onsen UI. Mungkin di antara lu udah pada denger juga yang namanya Onsen UI. Tapi kalau belum pernah, gue bakal pakai ini dari nol juga. Jadi buat lu yang penasaran biar apa kita pakai Onsen ini, biar seenggaknya website yang kita bikin itu tampilannya jadi kayak aplikasi Android ataupun iOS. Nanti kalau dibuka di Apple atau di iPhone itu tampilannya bakal iPhone punya, tapi kalau dibuka di Android tampilannya bakal Android punya. Nih lihat ya, contoh yang ini tampilannya kayak begini kan, ini di HP iPhone. Kalau kita ganti ke Android jadinya seperti ini gitu. Dan ini sintaksnya nggak begitu rumit untuk si Onsen UI untuk kita pelajarin di awal. Tapi kalaupun kita pengen extend lebih jauh lagi, lebih edan lagi, itu bisa juga karena di sini dokumentasinya sangat lengkap. Bisa untuk React.js, Angular dan lain-lain. Tapi again ini gua mau bikin videonya untuk pemula. Jadi kalaupun kalian lagi belajar HTML dan lagi belajar JavaScript itu bisa ngikutin juga. Alright. Jadi kita langsung sikat aja. Yang pertama bikin folder dulu di desktop. Gue sih prefer di desktop aja biar sederhana ya. New folder, kasih nama misalkan websitenya adalah capture quote capture quote, boleh terserah lu. Gue pakai strip kayak begini. Kalau udah lu klik 2 kali dan kita open VS Code sini, atau tarik folder ini ke dalam VS Code ya. Sini gue pakai VS Code. Cara tariknya ya tinggal bedol aja ke sini bro, tah gitu. Kita bikin satu file HTML di sini. Index.html aja standar. Alright, kita bikin format awal HTML-nya seperti biasa pakai tanda seru. Di sini tanda seru, klik aja tanda serunya. Oke, modelan begini ya. Ganti title-nya jadi capture quotes gini. Karena kita mau bikin website yang peruntukannya untuk memunculkan quotes random atau mengenerate ide-ide tertentu. Kalau kalian gabut seperti di intro tadi yang gua tunjukin. Kita bakal testing dulu pakai H1 di sini, testing. Kalau udah, gua sarankan lu pakai extension yang namanya Live Server. Ada di sini Live Server. Gua pakai Live Server 5 server yang gini nih. Ini ya seperti biasa. Lu install dulu. Kalau udah diinstal, tinggal pencet tombol Go Live-nya di bagian HTML sini. Ini kan kita buka index.html ya. Terus lu pencet Go Live. Alias dia langsung membuka ke browser seperti ini, testing. Tinggal mengimplementasikan onsen-nya ke dalam HTML kita. Nah, kalau pakai onsen itu jadi tampilannya tadi gua bilang responsif, otomatis dari sononya, karena dia fokusnya itu lebih ke mobile first. Alright. Jadi, untuk installnya lu pergi aja ke get started sini. Cari yang bagian CDN untuk penginstalannya. Kita coba scroll ke bawah sedikit. Di sini dikasih ada 3 link yang bisa kita pakai. Ada Onsen UI CSS,
min CSS dan onsen UI min JS. Ini kita bisa copy 3 biji ini di bagian get started-nya. Klik kanan, kita copy, tempel ke HTML yang kita punya. Di sini gue bakal tempel ke HTML yang kita punya. Di bawah title boleh. Tempel aja kayak gini, lu save lagi. Cek browsernya apa yang terjadi, apakah sudah berubah atau belum tampilannya. Kita reload. Ya masih kayak gini nggak apa-apa karena kita belum pakai komponen onsen. Untuk ngetesnya kita bisa testing kayak gini dulu. H1-nya kita awasin. Bikin yang namanya onStrip page. Nah, onStrip page terus tutup onStrip page-nya. Artinya ini adalah halaman yang akan kita render pakai onsen UI. Ini framework ya. Dan di dalamnya misalkan baru kita taruh p testing. Kita coba buka lagi browser. Sekarang tampilan fontnya agak sedikit berbeda, betul? Nggak kayak yang tadi. Ataupun lu mau pakai H1, lu make sure aja bahwa onsennya sudah ke load. Gini. Ya, jadi lebih besar dan fontnya pun berubah juga. Artinya udah oke. Nah, sekarang kita coba pakaiin toolbar atau yang ada di bagian atas kayak kalau di web itu navigation bar, tapi kalau pakai onsen itu disebutnya toolbar. Caranya kayak gini doang, sederhana. OnStrip toolbar. Tutup. Di dalam toolbarnya lu mau kasih apa? Contoh misalkan kita kasih H1, nama aplikasinya capture quotes. Save. Kita cek lagi. Nah, sekarang kayak begini tampilannya. Nggak begitu nggak begitu bagus karena di dalam toolbar itu kita harus kasih sesuatu hal lagi. Contoh misalkan kita bungkus di dalam div dan di dalam divnya itu kita masukin P, jangan H1 ya. Capture quotes. Yang H1-nya kita hapus dulu. Kayak gini. OnSpage untuk membuat halaman seolah-olah kayak gitu, untuk merender halaman. Toolbar untuk bagian atas kita bungkus di dalam div untuk si P quotes-nya. Kita coba cek lagi. Nah, sekarang udah langsung ada garis kayak begini. Bener? Sama. Kalau pengen si capture quotes-nya di tengah berarti div-nya lu kasih kelas. Sini kasih kelas, kelasnya center. Ini bawaan dari sononya, lu bisa pakai karena kita pakai framework onsen. Reload lagi, sekarang udah otomatis di tengah. Tapi dia nggak fully ke tengah gitu. Gimana cara fixingnya? P-nya hapus. Nah itu dia. Kelemahannya si onsen itu kadang-kadang kita dipusingkan dengan penggabungan antara elemen HTML dengan frameworknya dia sendiri. Ini elemen HTML kita ya div tapi pakai kelasnya si onsen yang mana namanya center. Jadi untuk judulnya itu cukup kayak gini doang, div capture quotes. Sekarang kalau lu cek ke browser udah tengah-tengah full aman lancar sejahtera. Terus sekarang kita coba tambahin di pojok kanan sini sebuah tombol ya di bagian toolbarnya. Kalau pakai onsen itu cukup mudah, lu nggak perlu panjang-panjang kasih styling di CSS-nya. Lu cukup bikin satu div baru di sini. Kasih kelas untuk div-nya namain aja right karena kita mau taruh di sebelah kanan komponennya, dan apa yang ada di sebelah kanan terserah lu, mau teks doang misalkan kayak save. Ini sebagai contoh. Kita coba cek lagi. Otomatis ada di pojok kanan situ. Betul? Tapi lebih bagus kalau di sininya kita tambahin pakai elemen si ons-nya itu yang namanya ons toolbar button atau ons button toolbar. Gua lupa. Kita coba-coba aja. Di dalam right sini, ini gua hapus dulu. Kita masukin ons toolbar strip button atau button toolbar ya. Coba dulu dah. Kayak gini, kasih aja save. Right? Ons toolbar button. Kita cek. Nah, sekarang jadi kayak begini otomatis. Kalau dibuka di iPhone, tampilannya akan sedikit berubah. Kita coba. Ini gua pakai simulator iPhone. Jadi rada begini ya. Kalau kita ke Android, Xiaomi misalkan. Nah, beda kayak gitu. Jadi pakai onsen itu enaknya itu. Kalau kalian mau fokus mobile first apps itu bisa pakai onsen karena menurut gua sih kalau lu udah pelajarin lebih dalam tentang onsennya dan JavaScript, si onsennya itu udah juara parah. Oke, kita fokus di bagian web dulu kayak gini. Ini tombol kita cuekin dulu, kita masuk ke halaman yang paling penting, bukan halaman sih. Ke bagian yang paling penting adalah di tengah sini, yang mana ini adalah konten quotes-nya yang bakal kita random gitu. Yang pasti kita harus generate itu berdasarkan sebuah tombol. Nah, cara bikin tombolnya di sini gue bakal pakai yang namanya fab. Fab itu kayak macam apa ya? Kalau di Android nanti bakal ada di pojok kanan bawah. Dan itu sederhana. Lu tinggal kayak gini dong. Ons strip fab. Tutup. Di dalamnya lu mau kasih apa? Misalkan hahaha, contoh dulu, save. Ons fab, haha, ons fab.
Right, kita coba cek. Ada di sini, haha, bulat langsung otomatis karena fab itu kayak yang gua bilang tadi untuk Android gitu, bulat-bulat. Apa ya, action button lah ibarat kata seperti itu. Kalau pengen posisinya di pojok kanan bawah, nah di OnSWap-nya itu punya atribut yang namanya position. Kita bisa atur posisinya mau di bawah, di kanan, di kiri, di tengah, di atas atau di mana. Gua bakal taruh di bawah, bottom, dan di pojok kanan, spasi right. Jadi udah kayak bahasa Inggris aja gitu. OnSWap, position, bottom, right. Kalau lu save, ini hanya ganti aja dulu jadi X misalnya contoh, biar nggak terlalu ribet munculnya. Cek ke browser. Otomatis posisinya akan di sini langsung dan itu udah effortless. Kita bakal pasang X-nya ini dengan icon. Icon apa? Icon plus misalnya atau icon apa kayak serah lu ya. Jadi kita bakal coba pakai yang namanya ons icon. Seperti ini, tutup langsung. Dia punya properti atau atribut namanya itu icon. Dia tuh pakai 3 icon kalau nggak salah di dokumentasinya. Ada material icon, ada font awesome icon, dan satu lagi gua rada lupa. Tapi di sini gua bakal pakai MD strip. Stripnya terserah lu mau apa, misalkan strip add. Nggak tahu ada nggak tahu, nggak lupa. Biasanya add sih ada atau plus atau apa gitu ya. Nggak ada. Kalau gini berarti nggak ada. Jadi MD plus coba. Nah kalau plus ada gitu. Kalau mau yang lain misalkan MD foto, coba-coba aja gitu. Kalau enggak lu cek langsung ke website iconnya. Nggak ada. Kamera, MD kamera. Tuh ada kalau kamera. Jadi kayak Android gitu loh. Kalau kita buka di simulator, nah kan udah kayak aplikasi Android, bener gak? Ini iOS sih sebenarnya. Tapi kalau kita ganti ke Android ya Samsung misalnya. Jadi kayak gini, putih otomatis kayak begini-begini lah. Anjay. Kalau yang iPhone, kita balik lagi ke iPhone sih biar lebih adem aja gitu ya. Yang ini nih, 13 Pro Max. Alright. Udah, ini tinggal kita mainin isian komponennya. Triggernya udah ada, yang satu ada di area sini, tapi ini gambar kameranya kita ganti dulu jadi MD+. Untuk sintaksnya pusing nggak teman-teman? Harusnya sih enggak ya, karena ini sederhana banget. Jadi elemen HTML-nya lu ganti, pakai depannya ons. Sisanya lu pelajarin aja di dokumentasi aslinya. Karena kalau gua jelasin semua yang ada di dokumentasi asli, kapan kelarnya Pak? Ini banyak banget tutorialnya di sini. Bukan tutorial sih, lebih ke fundamentalnya gitu. Kalau masalah apa yang harus lu pakai, lu memang harus refer ke dokumentasinya. Di sini kan ada menu guide, ada menu API, ada menu komponen, resource, itu banyak banget. Nggak akan cukup untuk video ini. Karena video ini gimana caranya mengupload file HTML ini ke dalam hostingan dan biar dia bisa diakses sama semua orang. Website yang udah kita bikin walaupun sederhana kayak gini, tapi nanti akan mengandung logika JavaScript di dalamnya. So kita bakal mulai langsung untuk bikin JavaScriptnya langsung di dalam indeks HTML. Jadi lu langsung masuk ke bagian bawah sini, di atas slash body, lu bikin kayak script kayak gini. Nah disinilah codingan JavaScript kita. Pertama mungkin untuk tombol dulu ya, tombol si MD plus ini bisa diklik. Jadi lu bikin function dulu sini, function namain aja generate idea. Anjay. Karena kan ini tuh ceritanya untuk memunculkan ide. Idenya dari mana Bang? Idenya nanti kita pakai API. Jadi sekaligus juga lu pelajarin yang namanya API di sini. Walaupun sederhana tapi kita gimana caranya bisa consume atau pakai API eksternal dari orang lain terus kita terapin di website kita. Pertama-tama kita pakein alert dulu aja untuk testing. Oke. Generate idea. Alah, oke. Boleh lah kayak gini. Cara panggil function yang ada di script JavaScript berarti di sebelah komponen atau elemen HTML yang lu punya tambahin aja on click sini. On click. Karena ketika icon plus itu diklik, gua pengen munculin function ini atau manggil function generate idea. So lu tinggal masukin di on clicknya generate idea. Buka tutupnya jangan lupa. Kalau udah lu save, cek lagi ke browser, apakah alert ini kepanggil enggak pas ngeklik tombol plus di websitenya. Kita coba. Nih ya, harus muncul alert. Puff. Kalau nggak muncul alert, perlu diperhatikan juga. Jadi on clicknya itu kan kita tadi di tombol yang icon plusnya. Kalau lu pencet yang bulatnya itu nggak akan muncul apa-apa. Sedangkan sebenarnya secara user experience, ketika user ngeklik tombol birunya bukan cuman icon plusnya, itu langsung ngebuka alertnya. Ibarat kata kan kayak gitu. So on clicknya atau trigger yang kita punya itu jangan taruh di icon ini karena areanya jadi sempit. Nah, untuk user experience yang bagus, ini lu cut, ganti, pindahin ke on vibes aja. On vibes sebelah sini lu masukin on clicknya. Sekarang kalau lu cek tombol area birunya lu klik, puff,
alertnya muncul. Itu yang namanya user experience, hal sederhana ya untuk kemudahan user dalam mengakses websitenya. Ya begini. Alright. Nah sekarang ketika generate idea, apa yang mau kita lakukan? Yang mau gua eksekusi adalah ngambil data dari API. Data apa yang diambil? Data ide-ide yang muncul dari API tersebut. Karena kalau enggak kita harus bikin satu kumpulan data dan nanti kita harus random itu satu persatu dan terlalu ribet. Mending kita pakai layanan yang memang gratis aja. Apalagi untuk tahapan belajar. Karena ini penting banget gimana cara lu bisa consume API di JavaScript tentunya. Jadi gua punya linknya itu ini ada ya, bentar. Ini linknya. Kita bikin dulu variabel di sini untuk penampungan URL API-nya. Jadi lu bikin cons URL kayak gini sama dengan linknya ini. Lu bisa cek di deskripsi. Namanya itu bored API atau API bosen. API bosen ya. Karena dari sananya kayak gitu, jadi kita pakai aja. Nah, kita harus consume ini dengan cara apa? Kalau di JavaScript itu ada yang namanya fetch, bawaannya JavaScript yang bisa kita pakai untuk ngambil data dari URL luar. Alright? Kalau lu buka di browser, URL tersebut itu akan munculin data JSON. Nih data JSON-nya ini. Data ini bakal kita ambil ke dalam website kita dan kita munculin ke user interface-nya. Tapi sebelum bisa munculin ke user interface itu kita harus tampung dulu datanya. Di mana tampungnya? Ya di variabel. Sederhananya kayak gitu. Sekarang cara dapetinnya kayak gimana? Kita pakai fetch dulu. Sini, lu bikin satu yang namanya misalkan response, satu variabel untuk mendapatkan respon dari API yang kita punya, yaitu ini. Kasih namanya fetch. Itu tuh fetch function dari JavaScript yang kita bisa pakai, dan di dalam fetch ini kita masukin URL yang kita punya. Dari mana URL-nya? Ya udah ada di variabel yang kita bikin, URL ini. Jadi tinggal masukin aja fetch URL. That's it, udah kayak gitu doang. Tapi biar lebih enak, karena ini functionnya berjalan di balik layar, kita bisa kasih asynchronous. Jadi untuk functionnya lu tambahin yang namanya async di sini. Terus sebelum fetch lu kasih await. Biar apa? Lu bisa cek dulu video gua di JavaScript yang seputaran asynchronous atau async await, lu bisa cek. Gua punya playlist khusus JavaScript, lu cek di situ seputaran async await kalau kalian nggak ngerti. Intinya biar kita bisa pakai data yang udah kita generate ke dalam variable respon. Kalau udah kayak gini, tinggal kita pecah dulu responnya ke dalam JSON kayak gini. Cons, misalkan contoh ini adalah API, kita kasih nama variable API gini, atau result atau API selalu lah apa. API sama dengan response.json. Jangan lupa tambahin await di depannya sini. Await response.json. Untuk memake sure hasilnya itu muncul atau ada, kita pakai console log ya. Console.log API titik koma. Alertnya lu awasin aja. Kalau udah kayak gini doang. Jadi logikanya ketika on vibes-nya diklik, dia akan manggil function generate idea. Generate idea tugasnya adalah untuk apa? Untuk ngambil ide, sesuai namanya, generate idea. Untuk ngambil ide dari mana? Dari API luar atau dari data yang ada di internet. Terus kita tampung ke dalam variabel yang namanya API. Jadi akhirnya itu ada di sini. Terus kita keluarkan ke dalam console log. Lu save dulu, cek browser, inspect elemen, klik kanan, inspect. Pergi ke bagian tab yang namanya console sini. Nah ini ya. Ini kalau merah-merah cuekin aja, ini apa ya namanya? Extension Chrome gua ada sesuatu trouble, jadi ini cuekin aja, gua clear dulu. Kita klik tombol plus, itu seharusnya muncul ke sini sesuatu. Kita coba buff. Oke, ini langsung tergenerate sesuai seperti apa yang kita buka di browser untuk boredapi.com-nya. Memang dari sananya ketika kita reload berkali-kali dia akan berubah-ubah hasilnya, karena ini dia memang mengenerate ide secara random setiap kali kita request. Ini kalau lu reload itu bakal berganti terus. Ini gua coba clear, kita klik lagi ya, buff. Take a hit at local pack. Kalau kita klik lagi, buff. Learn how to make a website. Jadi ini di-generate secara beragam gitu, dengan tipe yang berbeda. Tipe ini kayak ibarat kata kategorinya. Kalau yang ini kategorinya education dan lain-lain. Nah sekarang gimana caranya? Apa yang ada di log sini muncul ke bagian layar ini, dan terus nanti kita bakal capture lewat tombol save yang ada di pojok kanan atas. Logik kan? Seru kan? Kita sikat. Yang pertama kita bikin dulu penampungan untuk div-nya. Jadi di mana kita bakal memunculkan hasil dari respon yang dikeluarkan oleh API ini. Gue bakal tampung ke dalam sebuah div. Div-nya lu bisa taruh dimanapun terserah lu. Gue bakal taruh di sini div. Kasih ID sebagai apa? Sebagai ciri bahwa ini apa. ID-nya kita kasih nama result. Jadi hasilnya bakal masuk ke sini. Alright. Dan yang kita masukin adalah dua hal tadi. Yang pertama ada activity, yang kedua ada type atau kategori. Jadi lu bikin sini untuk
H1 kita bisa taruh dia sebagai ID-nya adalah content activity-nya atau activity kayak gini. Terus untuk P-nya kita bisa masukin ID-nya adalah type. Gini. Sesuai dari respon API, dia punya activity, dia punya type. Kenapa di sini gue pakai ID? Biar kita bisa manipulasi elemen ini lewat JavaScript. Yang mana saat ini kan isian dari H1-nya kosong, isian dari P-nya pun kosong. Kita nggak akan bisa masukin ke sini dari API ini kalau kita nggak manipulasi lewat JavaScript. Cukup sulit, kecuali lu coding sendiri kayak gini. Tapi kan ini jadinya manual, statik, nggak akan berubah datanya. Makanya gua kosongkan. Datanya akan berubah-ubah sesuai dengan function generate idea di klik atau di trigger. Ngerti maksud gua? Sekarang kita bakal panggil satu persatu ID yang ada di sini untuk kita manipulasi, untuk kita masukin hasil dari API ke dalamnya. Caranya di generate idea sini, gua bakal bikin satu variabel atau 1, 2, 3 variabel untuk masing-masing ID-nya. Yang pertama untuk result dulu, const result sama dengan karena dia ID jadi kita bisa panggil lewat dokumen .get element by ID, buka tutup, kasih string namanya ID-nya apa? Result. Alright. Yang kedua ada activity, const activity sama dengan dokumen .get element by ID, apa namanya? Activity. Yang terakhir const type sama dengan dokumen .get element by ID type. Artinya elemen yang ini udah kita ambil lewat JavaScript sini. Jadi kita bisa manipulasi apapun yang ada di HTML-nya dengan JavaScript yang kita punya, apapun serah lu, right? Dan gua pengennya ketika button ini diklik, kita timpah nilai yang kosong ini dengan nilai dari API. Ngerti maksud gua? Jadi yang di API tadi ada activity dan ada type, kita masukin ke dalam elemennya. Caranya kayak gimana? Kalau lu cek ke browser, ketika lu klik ini kan ada objek dan di dalam objek tuh ada yang bisa lu pakai, activity dan juga mana tadi satu lagi, type. Simpelnya kalau lu ketikin di sini console.log api.activity itu bakal munculin activity-nya doang. Coba cek lagi. Buff. Start a blog for something you're passionate about. Ini kan cuman activity-nya doang yang muncul. Artinya kita bisa masukin api.activity ke dalam H1 activity. H1 activity ada di mana? Ada di sini, variable activity. So, lu tinggal kayak gini doang. Activity.textContent atau isi kontennya kita ganti menjadi ya sama dengan apa? Sama dengan api.activity. Alright. Yang kedua untuk type, kalau lu lihat responnya itu kan berarti ada di dalam api.type. Jadi yang type tinggal ketikin lagi di sini type.textContent sama dengan apa isinya. Untuk type ini isinya pengen dari api.type. Begini, konsolognya hapus aja. Lalu save, sekarang kita cek lagi. Ini adalah penimpahan isi ya, yang tadinya kosong dengan string yang dari API dari luar. Kita coba. Sekarang kalau lu reload, ini gua awasin dulu. Ketika lu klik tombol ini, puff. Perhatikan di sana ada pick up litter around your favorite park. Kategorinya charity. Kalau lu klik lagi tombol plusnya, puff, dia berubah otomatis. Kayak gitu. Karena nilainya awalnya kosong, kita bakal ganti setiap kali generate idea diklik, alias tombol plus ini diklik. Jadi kelihatan lebih dinamis lagi. Padahal ini kita cuma pakai JavaScript murni ya. Nah, kurang lebih bermainnya seperti ini untuk manipulasi elemen HTML dengan JavaScript. Alright, dan tugas kita gimana caranya kita capture ini ya dengan tombol save supaya kita bisa screenshot. Terus screenshotnya kita download jadi PNG dan nanti kita bisa upload untuk Instagram, untuk apa kayak gitu-gitu. Biar rada keren dikit. Cuman gue pengen ini ke tengah terlebih dahulu ya. Jadi kita styling khusus untuk bagian result sini. Ya, kita bakal pakai CSS standar aja. Gua nggak akan pisah file, langsung di bagian atas body ini kita bikin style di sini. Style begini. Untuk ID result jadi pakai pagar result karena dia ID, jadi CSS-nya pakai pagar result. Gua bakal bikin dia displaynya flex direction-nya column, dan gue bakal kasih dia min height-nya 90 VH alias tingginya bener-bener tinggi deket ke tinggi layar gitu ya. Aduh rada susah jelasinnya, nanti bakal kelihatan hasilnya kayak gimana. Sekarang kita tambahin juga justify centernya, content center, dan align item center. Kayak gini dulu untuk resultnya. Seharusnya kalau dibikin kayak gini untuk div yang result,
kontennya bakal ke tengah seharusnya. Kita coba cek dulu. Pencet plusnya, ini gua awasin dulu. Plus. Nah, sekarang udah ada di tengah. Gua pengen di bagian type-nya itu ada background warna biar lebih berbeda aja sama yang si konten H1-nya. Jadi, kita tambahin sini karena dia punya ID namanya type, lu bisa langsung pakai pagar type di sini. Gua pengen dia punya background color warnanya crimson. Terus font size-nya misalkan 24px. Terus juga colornya white. Kita kasih padding. Paddingnya misalnya 8px, 16px. Artinya atas bawah itu jaraknya 8px, kiri kanan jaraknya 16px. Dan terakhir untuk ketebalan font, di bawah font size gue bakal taruh font weight 600 aja, ketebalan fontnya. Kita save dan kita cek lagi. Oke, mulai kelihatan di sini ada titik merah kotak sama semuanya. Karena yang di bagian type sini itu kan kita memang langsung declare background colornya crimson. Mau ada datanya mau enggak, pokoknya background color crimson dengan size sekian sekian sekian. Jadi otomatis dia bakal muncul juga. Nggak apa-apa, kita coba generate dulu, nanti kita validasi. Buff. Nah, sekarang udah lebih bagus lagi. Find a charity and donate to it. Kayak gini udah lebih keren, betul? Terus untuk yang H1-nya gue pengen lebih gede lagi fontnya dan lebih tebal. Kita bisa masuk ke ID activity. Jadi lu bikin di sini activity pakai pagar juga sama. Font size-nya gue pengen gede, taruh aja 2 rem atau 2 em, terserah lu. Ini ukuran yang berbeda dengan pixel, tapi tetap aja kalau lu bagi lagi dengan pixel ya sama aja bisa jadi pixel. Cuman lebih gede dari pixel ukurannya. Dan font weight-nya gue bakal taruh 800. Kayak gini, jadi lebih tebal dan lebih gede. Coba reload lagi, pencet plus, jadi segede gini. Dan ini gua cukup suka, lumayan nice. Tahapan berikutnya adalah validasi. Gimana caranya ini biar nggak ada merahnya? Ada yang kepikiran? Sederhananya, gua kasih trik yang cukup sederhana. Di bagian type ini kita kasih display none save, alias dia bakal hilang. Kita coba reload. Pencet plusnya, hilang sekaligus juga hilang. Hilang semuanya. Tapi tenang, nggak usah takut dan nggak usah panik karena kita bisa munculin lagi. Jadi logikanya adalah ketika pertama kali di render ini website ya, di reload itu memang display none. Tapi karena kita punya trigger yang mana triggernya adalah sebuah button yang namanya generate idea untuk functionnya, kita bisa munculin yang merah tadi ketika tombolnya diklik. Mantap kan? Caranya juga pun sederhana. Lu bisa cek di sini kan ini namanya type ya, untuk variabelnya di bagian JavaScript. Setelah semuanya konten terisi, lu bisa bikin di sini type.style.display sama dengan block. Artinya ketika pertama kali si website dibuka, itu displaynya none, kagak ada tuh elemen. Tapi ketika diklik tombol generate idea, itu elemen displaynya dibikin block alias dibikin ada. Kalau none itu hilang, kalau block itu muncul ada gitu ya. Kita coba cek lagi. Sekarang ini hilang, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau lu pencet plus, easy peasy, betul? PR berikutnya adalah gimana caranya biar si ini bisa di capture. Dan di capture-nya sesuai seperti yang di intro tadi gua bikin. Oke, kita bakal mulai. Tombol save ini gua bakal ganti terlebih dahulu ya. Kita ganti jadi gambar foto lah. Dan kita bikin elemennya jangan pakai mana ya? Nah, jangan pakai save langsung kayak begini. Kita bakal pakai ahref kayak yang HTML punya. Lu masukin sini A tapi tanpa ref. Lu langsung tutup aja A-nya dan kasih di sini logo foto atau logo apa terserah lu yang menggambarkan ini akan bisa meng-screenshot tampilan sesuatu websitenya. Di sini gua bakal pakai dari bawaan Windows, ikonnya yang ini kamera. Begini. Gimana cara munculinnya? Lu bisa pencet logo Windows di keyboard kalian, ditekan aja plus titik. Ntar bakal muncul kayak begini. Mio. Gitu ya. Harusnya sih bisa. Terus biar ini kita bisa dapetin triggernya, lu tambahin ID, AID. Ini rada langka memang untuk A dijadiin ID tanpa ref, tanpa yang lain-lain. Gua bakal namain ini save collection atau screenshot boleh. Screenshot. Nah, ID-nya namanya screenshot. Elemen ini pun harus bisa ngedownload karena di A itu punya atribut yang namanya download. Lu ketika aja langsung download kayak begini. Artinya bisa diklik download dan mendownload file yang sesuai seperti perintah kita. Nah, apa yang akan di-download kalau kayak gini doang kan nggak akan ada apa-apa. Lu cek lagi ke browser. Ini kan tombol foto ya. Nggak ngedownload apa-apa nih, nggak muncul ke sini. Gimana caranya? Ya itulah dimana logic di JavaScript kita harus mainkan. Logika sederhananya adalah kalau pengen lu capture apa-apa yang ada di sini, ya,
Berarti kita kasih tahu ke JavaScript bahwa elemen ini, sekotak ini bakal kita screenshot secara langsung tanpa user ketahuin. Jadi user gak perlu tahu yang mana yang di screenshot tuh bentuknya kayak gimana, apa fungsinya dan segala macam. Kita sebagai programmer tuh biasanya menutupi hal-hal rumit. Jadi user tuh cukup pakai aja kayak nikmat gitu. Padahal ngodingnya rada liar. Nah, jadi kita bakal bikin di sini fungsinya dan kita bakal pakai library yang namanya HTML to Canvas. Untuk apa? Untuk nge-capture bagian mana di sebuah website yang kita lagi kembangin. URL CDN HTML to Canvasnya gue udah punya. Jadi lu cek di deskripsi. Tinggal lu tambahin ke bagian head yang ada di HTML-nya. Gua taruh di bawah script sini atau di, ya bolehlah di bawah script ini. Langsung tempel aja paste sini ya. Tempel. Nah kayak begini. Script HTML to Canvas Herzen bla 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 bla. min.js ujungnya ini. Alright. Kalau udah kita bisa panggil objek-objek yang ada di dalamnya ataupun function dari HTML to Canvasnya. Kita scroll ke bawah. Ketika tombol capture, tombol mana sih tadi capture teh? Ini ya, tombol kamera ini diklik, maka kita bakal pakai HTML to Canvasnya. Karena si elemen A udah punya ID screenshot, kita panggil dulu ID screenshotnya di sini. Const screenshot sama dengan document.getElement by ID. Namanya apa? Screenshot. Jangan sampai beda penamaannya, jadi harus sama ya. Kalau ID-nya screenshot ya, ketikinnya juga screenshot kalau pengen ngambil yang tersebut, yang ini. Alright. Dan kita bikin event. Event untuk apa? Ketika screenshot ini diklik ya, kameranya diklik, kita bakal ngapain? Oh, di bawah sini gue bakal bikin kayak screenshot dot add event listener begini. Buka tutup. Parameter pertamanya lu baca di sini tipenya apa? Ya, tipenya adalah diklik. Jadi screenshot bakal ngedengerin, listener tuh ngedenger ya kan, ngedenger orang atau mendeteksi biar gampang ya. Mendeteksi adanya klik dari user, maka kita akan melakukan apa? Nah, si makanya tuh di sini bisa lu masukin kayak koma, function, buka tutup, kurawal, enter. Nah, kayak gini. Atau cara mudahnya pakai row function. Tapi kalau lu bingung ya udah gini aja deh. Row function lebih mudah sebenarnya, tinggal kayak gini doang. Tanpa lu ngetikin function di situ. Tapi kalau kebingungan jadi kita taruh aja function kayak beginian. Nah, di dalam sinilah kita bakal coba untuk pakai HTML to Canvasnya. Tapi sebelum itu harus testing dulu. Alert. Oke. Tapi ini alert gak akan langsung muncul kalau lu pencet tombol kameranya. Buff. Kenapa? Karena add event listener-nya ini ada di dalam generate idea. So, lu klik dulu generate idea-nya. Buff. Muncul ini, lu klik coba. Buff. Muncul alertnya. Udah sesuai? Jadi nggak mungkin bisa nge-capture kalau nggak ada data muncul di sini. Alias nggak ada apa-apa yang bisa di-capture, itu nggak akan muncul, nggak akan bisa alert, nggak ada. Lo harus klik dulu, klik kameranya, baru bisa nge-capture. Oke. Nah, tinggal ganti oke-nya pakai HTML to Canvas. Kita sikat. Cara pakainya sederhana, ya. Lu tinggal bikin HTML to Canvas kayak gini. Dia ini function yang isian parameternya yang harus kita kirim ke HTML to Canvas adalah elemen mana yang mau kita capture. Kita di sini punya elemen yang mau kita capture yaitu si result. Karena gua cuma mau capture activity dan tipenya doang, nggak mau seluruh elemen HTML. Nah, sebenarnya lu bisa capture seluruh apa yang ada di website lu dari atas sampai bawah sini, bisa di capture, bisa. Tapi gua nggak mau itu karena gua cuman butuh quotes-nya yang random itu doang. Kalau lu pengen segambleng lu capture, kayak lu tinggal masukin document.body kayak gini. Jadi segambleng website lu, ini artinya document.body itu segambleng website lu di capture sama HTML to Canvas, terus nanti hasil capture-nya mau kita apain? Kayak gitu. Kita download atau kita apa. Nah, gua nggak mau, gua pengennya itu yang result yang kita capture, karena result itu mengandung activity dan type. Right? Jadi lu ganti aja parameternya, yang kita kirim ke HTML to Canvas adalah result yang mau kita capture. Nah, setelah ini, karena ini nggak async await, lu pakein .then kayak gini. Artinya berikutnya kita mau ngapain setelah HTML to Canvas menerima result yang kita kirim. Sebenarnya lu bisa pakai async await di sini, lu tambahin lagi async di sini dan lu tinggal ilangin then-nya, lu tambahin variabel baru sini const x sama dengan await HTML to Canvas result kayak gini. Tapi takutnya lu bingung karena udah HTML to Canvas, ada callback, ada apa, jadinya ribet. Ya, ini gua kembalikan ke normal dulu. Pakai function kayak gini, ininya HTML to Canvas, ininya result. Dan .then ini ada callback. Nah, kalau lu belum tahu seputaran callback, cek video gue di playlist JavaScript, itu gue udah jelasin callback,
async await yang gitu-gitu. Silahkan dicek aja. Semoga ada ya. Nah, apa yang kita masukin di dalam callback adalah ya terserah lu. Callback itu hasil yang dikirim dari si function yang kita pakai. Function yang kita pakai adalah HTML to canvas. Yang kita kirim ke dia adalah result div, elemen div yang kita kirim ke dia supaya dia bisa capture. Setelah dia capture, dia kembaliin lagi ke kita. Apa yang dikembaliin yaitu ada di dalam den-nya sini. Kita mau kasih nama apa ya terserah lu. Contoh, namain aja callback. Gini pun juga boleh. Nah, tinggal kita eksekusi callback-nya. Pakein arrow function kayak begini, lu bisa langsung bungkus di dalam sini. Pakai sama dengan lebih dari kayak beginian. Coba lu console log di sini, console.log callback. Right? Jadi kita punya callback. Callbacknya kita console log. Ketika apa? Ketika diklik tombol screenshot. Generate dulu. Ini jangan lupa buka konsolnya di bagian inspect karena kita console log ya kan. Klik, muncul ini, pencet kameranya, puff, maka callbacknya muncul canvas. Nah, gimana caranya kita bisa mendownload canvas yang dikirim dari HTML to canvas? Wah, gua kasih yang sederhana aja. Jadi ini tuh si canvas tuh punya di dalamnya tuh yang namanya blob gitu. Blob apa ya? Tipe blob apa bla bla bla. Kalau lu cek ke bagian mana ya, kita bisa ceknya. Nih di data image ini kalau nggak salah. Nah ini nih, data image GIF bla 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 bla. Ini tuh bisa kita eksekusi, bisa kita panggil langsung, bisa kita dapetin image-nya. Jadi sebenarnya ini udah ke capture, tapi capture-annya kemana? Nggak ada. Nah gua bakal ngakalin, capture-annya bakal kita download. Cuman permasalahannya gimana cara kita bisa download? Sederhananya, di dalam callback-nya itu punya yang namanya data URL, sesuai seperti yang ada di bagian page source-nya atau network yang dia kirim sini. Kita coba lihat ya. Capture, maka dia tuh punya data image ini. Nah, data image ini tuh ada yang namanya to data URL di bagian callback sini. So, gua bakal kirim data URL untuk gambar yang udah di capture sama HTML to canvas ke dalam ahref yang kita punya. Sedangkan ahref saat ini nggak punya ref. Kalau misalkan ahref ini atau A-nya itu punya ref, maka dia bakal berfungsi sebagai tombol download. Tapi kalau nggak ada hrefnya, nggak akan terjadi apa-apa kayak gitu. Karena kita triggernya lewat ID. Nah sekarang kalau udah dapetin capture-annya, gue pengen A-nya itu berfungsi sebagai trigger untuk mendownload. Lah pusing lu muter-muter. Kita bakal timpah screenshot-nya, ID screenshot untuk si A, ya, elemen A. Kita akan timpah di sini. Screenshot dot set attribute, alias kita mau nambahin atribut apa ke dalam A. Kita mau nambahin atribut ref karena sebelumnya nggak ada ref. Nah, apa isi ref? Isi ref adalah yang dikirim nanti dari HTML to canvas setelah dia mengcapture. Yang mana ref itu kan link. Linknya itu adalah untuk membuka gambarnya. Jadi kita masukin kayak gini, ref, value-nya itu apa? Value-nya ada di dalam callback sini. Di dalam callback ini ada yang namanya to data URL kayak begini. Dengan tipe apa? Di sini ada tipenya untuk to data URL. Tipenya adalah image/png. Kita mau download sebagai PNG, right? Kalau udah di save dulu dan gua pengen ngeubah gambar kameranya, kalau dia udah available untuk di download, ya gambar kameranya harus kita ganti ini jadi tulisan download misalnya, atau jadi tulisan apa serah lu. Kita coba ya, screenshot dot text content sama dengan apa terserah lu isinya, yang penting string, mau kata-kata download gini doang boleh, ataupun enggak juga nggak apa-apa. Gua bakal pakein icon yang baru, icon untuk download. Lah, kagak ada ya. Nah, ini gue nemu nih. Gambar yang ini kayaknya cocok untuk mencerminkan download inbox tray. Nah, ini ya. Jadi gambarnya akan berubah menjadi seperti ini setelah kita klik. Kita coba reload lagi. Gua awasin, klik tombol plusnya. Oke, gambarnya masih gini. Kita coba klik lagi, gambarin, puff. Sekarang gambarnya otomatis berubah jadi tombol download, betul. Dan kalau lu perhatikan URL-nya di situ data image bla 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 bla. Kalau lu klik sekarang buff. Wah, tidak terdownload, guys. Sepertinya ada yang aneh. Anjir, lu tahu nggak apa cuy? Download. Fuck lah. Tipe doang. Harusnya DOWN bukan DONW. Download. Sorry. Kesalahan gua. Kita coba cek lagi. Ini mah dijamin 1000 juta % ke download. Klik tombol plus. Perhatikan ya, hold a video game turnamen. Kita klik ini. Berubah. Berubah. Klik ya. Buff. Ke download. Kita buka. Wih deh. Udah sesuai sama semuanya. Betul. Coba yang lain. Kita klik. Have a photo session. Nah, ini masalah.
Karena setiap kali kita generate ini, tombolnya nggak berubah ke capture lagi, malah langsung download. Dan ini efeknya nggak akan ngedownload yang terakhir, tapi ngedownload yang sebelumnya lagi. Kita lihat. Tuh, masih hold a video game. Logikanya gua kasih lagi. Karena ini kita maininnya adalah render-renderan elemen, oke? So, ketika lu klik ini, dia capture-annya harus kita clear, terus kita timpah dengan yang baru. Alias tombol ini pun harus berganti juga, nggak boleh jadi download terus, harus berubah jadi kamera lagi atau untuk nge-save lagi. Logikanya kayak gimana? Silahkan di kolom komen, gua mau sebat dulu. Susah kan? Karena ini JavaScript murni, susah kan? Kebiasaan pakai React lu pada kan? Oke, sederhananya, gua di sini bakal bikin satu variabel untuk trigger kapan user ngeklik, berapa banyak user ngeklik. Kalau usernya udah ngeklik masuk ke screenshot sini, diklik tombol kamera, gue bakal hitung itu sebagai +1. Dan nanti kita bakal validasi. Ketika +1, kita reload page-nya, biar dia reset lagi dari 0. Gini caranya. Let count, kita bikin dulu sini count sama dengan 0. Jadi hitungan pertamanya 0, belum ada yang ngeklik tombol screenshot-nya. Ketika user klik tombol screenshot ini, tek, hitung itu sebagai 1. Jadinya, setelah dia berubah menjadi gambar download, kita hitung sebagai 1. Count-nya kita plusin jadi 1. Count sama dengan 1. Gini aja. Right? Nggak akan ngefek apa-apa kalau kayak gini doang tanpa kita bikin validasi. Validasinya adalah di dalam klik sini, sebelum HTML itu kan oh sorry, ini bekas gue troubleshooting tadi anjir. Nggak usah pakai return juga nggak apa-apa ya guys ya. Jadi kayak gini doang pun nggak apa-apa. Sebelum HTML to canvas, lu bikin dulu validasi di sini. If count sama dengan 91 atau artinya sama aja kayak gini, kita bakal melakukan apa? Kita reload page-nya. Return ya window.location.reload. Nah, alias websitenya bakal di-reload ketika count-nya 1, jadi terreset semuanya dan kita bisa mulai lagi untuk capture yang baru. Sesederhana itu doang. Kita coba dulu ya. Generate yang pertama, write a tank. Capture, download. Buka, write a tank, betul. Sekarang udah reset lagi, jadi kosong gak ada apa-apa. Tambah lagi, capture, download. Alright, aman, kita buka lagi. Write a note, sesuai, ini udah beda 2 biji, betul? Aman ya? Nah, kita bikin codingannya lebih clean dikit. Untuk yang ini biar gak ada tulisan ip, pusing, ganti. Count dan location.reload. Gini aja. Jadi lebih sederhana lagi. Betul? Cukup mengerti ya maksudnya dari sintaksnya seperti ini tuh apa gitu ya. Harusnya sih lumayan paham. Kalau kalian masih rada bingung seputaran JavaScript, coba cek playlist gua, mungkin di situ ada bekal-bekal yang bisa lu ambil lah ya. Kita coba pastikan bahwa ini berfungsi lagi. Plus count. Download up. Oke. Muncul listen a new music, plus lagi host a movie, klik download. Apa yang sekarang? Buff host a movie. Udah sesuai. Saatnya kita upload ke hostingan. Karena kita cuma punya satu file HTML doang, gua bakal pakai yang sederhana dan simple dan murah, yaitu Hostinger. Lu bisa cek linknya di deskripsi untuk pakai kode kupon gua biar nikmat, biar murah, biar nyaman, dapat diskon ya. Pakai aja, klik di situ. Terus scroll ke bawah. Di sini ada yang bisnis dan ini yang paling gua rekomendasiin untuk project ke depan lu. Jadi gak cuma satu project, lu bisa nambahin banyak project. Free domain, unlimited free SSL, website lu bakal HTTPS lebih secure lagi. Unlimited bandwidth, lu bisa dapat email gratis juga. Bisa juga pakai AI tanpa harus lu ngoding, itu bisa juga di sini. Jadi lu add to cart dulu aja ini. Saran gua coba yang 1 tahun karena diskonnya jadi lebih gede lagi. Kalau 1 bulan kayaknya nanggung. Gua sih lebih prefer yang 1 tahun. Karena manfaatnya juga banyak, lu bisa taruh banyak project lu di sana untuk eksperimen, untuk staging atau untuk lu kayak testing sama teman-teman, bikin tim, bisa masukin sini juga karena namanya juga ini bisnis web hosting yang plannya tuh bisnis. Enaknya tuh 24 jam nonstop tuh customer support bisa bantuin lu gitu. Jadi kalau lu ada trouble atau setupnya pusing, lu bisa tanya ke mereka. Jadi gue rekomendasiin yang 1 tahun dan pakai kode kupon gue, jadi dapat diskonnya gede banget. Scroll ke bawah sedikit, tinggal daftar seperti biasa, gampang banget. Pokoknya lu klik link yang ada di situ, bisa daftar pakai Google atau Facebook, pilih pembayarannya apa, serah lu, masukin langsung data sini. Jangan lupa nih masukin kupon kodenya punya gua. Lu klik ini, masukin aja DEA10 apply.
Ntar dapat diskon langsung potongannya. Tah bro, dapat lagi potongan langsung nih, DA 10 jadi lebih murah lagi. Oke. Kalau udah lu daftar, bakal muncul yang kayak beginian. Alright, ada pending setup untuk bisnis web hostingnya, ada claim your domain atau nama domain yang mau kalian punya. Sini kita setup dulu aja untuk hostingannya ya. Setup aja diklik, muncul opsi kayak begini. Sebenarnya lu bisa skip create empty ya, ini create empty website, alright, karena nggak akan pakai AI. Kalau mau pakai AI juga di sini ada nih WordPress with AI dan lain-lain. Karena kita udah punya file HTML-nya, jadi create empty website. Kalau udah, nama websitenya apa nih? What's your website name? Misalkan deacode.com. Nah ini nih, klik, gratis nih bro. Harusnya 200.000 tapi jadi gratis. Klik, langsung next. Country-nya kita cari Indonesia, personal aja, next step. Ini lu bisa isi sesuai dengan data kalian masing-masing ya, kayak biasa isi kota, isi alamat gitu-gitu. Ini kalau udah pencet finish registration-nya dan muncul loading, kita tungguin aja, nanti kita masukin HTML-nya ke dalam hostingernya. Oke, kita pilih country targetnya. Karena kita di Indonesia, lu bisa pilih yang Indonesia atau mau Singapura ya, terserah lu. Tapi gue sih taruh aja Indonesia ya. Klik Indonesia, next lagi. Kita tunggu setup-annya lagi. Alright, ini dia tampilan dashboardnya. Kita bakal masukin langsung indeks HTML-nya. Ini kalau lu buka deacode.com saat ini, masih belum ada apa-apa ya, mercusuar. Belum ada apa-apanya. Kita bakal setup langsung ya, biar domain ini bisa nyala. Jadi masuk ke file manager. Nah, file manager ini kita bakal cari untuk kita taruh HTML yang kita punya. Nah, lu masuk ke dalam public_HTML. Ini klik 2 kali. Disinilah kita bakal ambil HTML kita. Folder HTML yang di desktop tadi ya, folder apa sih codingannya mana tadi ya? Bentar. Nah ini nih, ini buka indeks HTML-nya, kita tarik langsung sini. Ini file kita, tarik, tempel situ. Kita coba ya, udah masuk sini. Nah sekarang yang default.php-nya lu awasin, hapus aja. Cara hapusnya lah gimana ya? Klik kanan kayaknya. Nah klik kanan. Terus bukan download, delete aja, delete. Skip trash bin bla bla bla, iyalah terserah aja. Pokoknya delete, sisain indeks HTML yang kita punya doang. Kalau lu mau cek isinya, klik kanan, lu bisa lihat di bagian edit. Ini sintaks kita atau bukan? Nah, lu bisa lihat sini. Kalau ada error-error kayak begini nih ya, cuekin aja dah. Yang penting ini fungsi. Kalau udah, kita coba buka lagi di dashboard. Sebenarnya di sini lu bisa klik preview website, klik website by a customer of hostinger, close. Ini muncul nih. Cuman ini kan deacode.com .preview/domain bla bla bla. Kita ubah jadi deacode.com aja langsung. Enter. Alright, sekarang udah muncul kayak begini. Lu bisa cek sendiri ya, deacode.com. Silahkan langsung sekarang sambil nonton, sambil dicek aja deacode.com. Kita coba plus boom, dan capture. Kita download. Berhasil ke download. Tara. Kalau di versi HP misalnya lu buka website gua deacode.com di HP, kita lihat. Ini kalau dibuka di iPhone kayak begini nih. Kita klik. Oh man, practice coding in your favorite-nya miring kayak begini. Kita plus miring. Gampang, kita fix dulu di code kita, sekaligus cara update kalau udah berubah codingannya kita harus ngapain. Lu masuk ke bagian style, itu yang tadi itu di bagian activity ya. Ini kita tambahin aja text line center. Dah, kayak gini doang. Cara update-nya gimana? Ya udah, file yang HTML tadi, jangan lupa yang itu di save dulu ya. Yang udah kita ubah ini save dulu. File index HTML-nya kita harus tarik lagi. Right? Lu buka lagi. Ini kita tarik lagi ke dalam dashboard sini, file manager. Oke. Buka public HTML-nya. Indeks HTML ini kita akan timpah, jadi tarik aja langsung ini, tarik, tempel lempar, muncul kayak beginian, replace ya, kita mau tuker langsung, kita tuker, replace pencetnya ya, replace. Udah ketuker, dan sekarang kita saatnya cek tanpa harus lu ngapa-ngapain lagi. Langsung kita buka deacode.com-nya lagi, ini, kita reload dulu, ya tadi kan miring ya, nyerong-nyerong, sekarang udah diupdate, seharusnya dia bakal ke-update. Kita plus, dah, gitu maksud gua, easy kan, capture, download, udah kayak gitu aja bro. Cuman ini simulasi di virtual device
Chrome itu nggak akan ngedownload ya, kecuali lu buka di HP langsung itu pasti bakal ke download. Kurang lebih kayak gitu aja tutorialnya. Jangan lupa apa-apa yang udah lu pelajarin itu selalu dokumentasikan ya. Dokumentasikannya berbagai macam hal, lu bisa masukin ke GitHub, bisa di hosting kayak gini, dan harganya kan nggak mahal juga, plus ini investasi jangka panjang. Jadi kalau gue selalu setiap kali belajar gue punya hostingan, pastinya gue upload ke sana semuanya, gue bisa lihat previewnya, hasilnya bisa gue share ke teman-teman, ke keluarga untuk nyobain, biar gue tahu juga feedback dari mereka, plus juga biar gue tahu ada bug apa sih, biar gue bisa update lagi dan mempelajari workflow dari lokal menuju ke online kayak gitu. Jangan lupa linknya yang di deskripsi doang ya, biar pakai kupon yang gue punya biar lu dapat diskon, dan pride banget lah pokoknya. Gue sangat apresiasi buat lu yang pakai link di deskripsi dan membeli hostingan di sini, Hostinger. So sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Bye bye.